Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Imran Rosyidi MTH MED selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman PIB yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan alfiat. Salawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yaitu Adinul Islam, dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator dan pemateri dari kelompok 4 mata kuliah bimbingan konseling. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai organizing guidance service at school atau menyelenggarakan layanan bimbingan di sekolah. Sebelum itu saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Adon Effendi dan rekan saya Karina Sirila dan Zalis Khairunisa. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai organizing guidance service at school, yaitu mengenai layanan bimbingan di sekolah. Untuk yang pertama mengenai pelayanan bimbingan dan konseling, atau kita bisa sebut dengan guidance and counseling service. Guidance and counseling service are an integral part of the educational service, where the service is carried out by a teacher or counselor with the aim of helping the development of student optimally and overcoming problems that interfere with such development. Jadi pada pelayanan bimbingan dan counseling itu sendiri, di sini guru BK dan pendidik itu saling berkontribusi satu sama lain, berkolaborasi. Mengapa? Dengan ketika guru BK dan pendidik itu bisa berkontribusi bareng, bisa berbarengan, bisa sama seimbang, maka ketika siswa atau peserta didik terdapat masalah, problem-problem yang mereka mungkin belum bisa diselesaikan, maka disinilah peran guru BK dan pendidik untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Karena pada intinya guru BK dan pendidik itu sangat integral, sangat sambung menyambung satu sama lain. Jadi ketika mereka sudah saling menyambung satu sama lain, maka kolaborasi dengan pemecah masalah peserta didik, dia akan bisa bisa memecahkan problem-problem yang ada di sini, di kayak ada problem sekolah, problem pribadi dan lain sebagainya. Next, from of school service and counseling. Guidance and counseling service in school can be carried out in various forms, namely: number 1, individual guidance; number 2, group guidance; number 3, classical guidance; number 4, field guidance; number 5, remote guidance; and number 6, collaborative guidance. Jadi bentuk layanan bimbingan sekolah itu ada 6. Yang pertama bimbingan individu, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan lapangan, bimbingan jarak jauh, dan bimbingan kolaboratif. Yang pertama bimbingan individu. Pada bimbingan individu ini, bentuk layanan dan konseling yang dilakukan adalah kepada seorang personal. Jadi antara guru BK dengan individu siswa. Jadi tidak banyak orang, tidak banyak personal, tapi antara satu orang yang mungkin mempunyai masalah, problem baik di sekolah, lingkungan sekitar, atau problem-problem pribadi, dengan dia berkonsultasi langsung layanan yaitu di guru BK. Jadi individu ini lebih bersifat privasi, tidak secara formal, tidak bersifat publik, tidak terbuka. Yang kedua, bimbingan kelompok. Jadi pada layanan bimbingan kelompok itu sendiri itu mungkin terdiri dari 2 sampai 3 peserta didik, yang dimana dalam bentuk layanan ini sendiri itu lebih dinamikanya secara berkelompok, tidak menyendiri, dengan berkonsultasi juga atau memiliki layanan pada guru BK atau konselor yang ada di sekolah. Yang ketiga, bimbingan klasikal. Jadi pada bimbing ini lebih kepada teori atau lebih kepada pengembangan peserta didik. Jadi ketika ada peserta didik itu, ketika ada masalah mengenai mungkin dalam pengembangan, mungkin dalam bakat atau aktivitas itu, klasikal itu bisa kebutuhan siswa itu sendiri, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan jika tidak bisa maka bisa berkonsultasi ke guru BK atau konselor. Yang keempat, bimbingan lapangan. Jadi pada yang keempat ini lebih cenderung kepada implementasi di lapangan. Jadi ketika siswa itu sendiri atau peserta didik sendiri itu ada suatu problem masalah yang terjadi baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di keluarga, atau baik bersifat pribadi, itu bisa dikonsultasikan kepada konselor atau guru BK. Tapi ketika masalahnya itu mungkin bersifat
pribadi, privat itu tidak mungkin kan kita lebarkan sifat publik itu tidak mungkin. Jadi ketika di sini bimbingan lapangan itu lebih kepada implementasi penerapan. Jadi ketika masalah-masalah gini itu bagaimana solusinya, maka guru BK bisa memberikan contoh atau memberikan instrumen kepada peserta didik agar peserta didik bisa mengerti. Jadi lebih kepada contoh atau kepada implementasinya. Yang kelima, bimbingan jarak jauh. Jadi pada bimbingan ini lebih cenderung kepada mungkin jarak peserta didik sama dari guru BK itu sendiri itu terlalu jauh. Mungkin ingin konsultasi pada bimbingan ini lebih cenderung kepada mungkin jarak peserta didik sama dari guru BK itu sendiri itu terlalu jauh. Mungkin ingin konsultasi pada hari Sabtu lah. Tapi kemudian hari Sabtu itu kan mungkin dari beberapa sekolah ada yang libur, ada yang masuk. Jadi kalau ketika bimbingan jarak jauh itu lebih kepada media online seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet atau Google Zoom. Jadi lebih kepada jarak jauh, tapi sama intinya itu sama, menceritakan atau konsultasi kepada konselor guru BK, tetapi dengan jarak jauh dan media digital pada saat ini. Yang keenam, bimbingan kolaboratif. Jadi pada bimbingan ini lebih cenderung kepada kolaborasi antara bimbingan satu dengan bimbingan yang lainnya. Contohnya bimbingan kelompok. Itu kan bimbingan kelompok sendiri terdiri dari 2-3 orang siswa atau pendidik. Mungkin ada problem masalah, mungkin antara masalah tawuran, merokok, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikonsultasikan kepada guru BK. Lah, gabungannya apa? Mungkin dengan instrumen tadi dengan bimbingan lapangan. Jadi dengan bimbingan implementasi atau penerapan. Jadi ketika peserta tadi itu bisa konsultasi secara langsung di guru BK sendiri tadi mengenai bimbingan kelompok tadi dengan kan 2-3 peserta didik. Kemudian mungkin guru BK bisa menerapkan bisa memberikan konsultasi juga, memberikan solusi kepada peserta didik bagaimana hal-hal yang dilakukan ketika menghadapi masalah seperti ini. Dengan adanya tadi setelah kelompok mungkin bisa dikolaboratifkan dengan implementasi atau bimbingan lapangan. Jadi agar siswa itu lebih paham dan memahami apa yang disampaikan oleh konselor itu sendiri. Next, principle of organizing school guidance service. In order to organize school guidance service, certain principles and solely extensively were followed. Hamri and Drexler in their book Attentively Guidance Service have made some basics of organizing school guidance service, which are as follows. Number 1, defining of objective clearly. Number 2, defining the text. Number 3, allocation of datas. Number 4, defining the power. Number 5, defining the relation. Number 6, nature of guidance organization. Number 7, simplicity. Jadi pada prinsip penyelenggaraan bimbingan di sekolah ini menurut Humphrey dan Drexler sendiri di dalam bukunya itu yang berjudul Guidance Service atau mengenai layanan bimbingan itu ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan secara jelas. Yang kedua, penetapan tugas. Yang ketiga, alokasi tugas. Yang keempat, mengidentifikasi kekuasaan. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan. Yang keenam, sifat organisasi bimbingan. Dan yang ketujuh adalah kesederhanaan. Jadi yang pertama itu menetapkan tujuan secara jelas. Jadi pada poin yang pertama ini, jadi prinsip dan layanan guru BK sendiri itu mempunyai tujuan yang jelas. Mungkin memiliki undang-undangnya, mungkin memiliki peraturan bagaimana bisa konsultasi ke guru BK, itu memiliki tujuan yang sangat jelas. Jadi tidak itu kayak organisasi atau mungkin semacam sistem itu tidak dibuat secara langsung otodidak, itu tidak, pasti ada prinsip-prinsipnya, ada rancangan dan lain sebagainya. Yang kedua, penetapan tugas. Jadi pada penetapan tugas itu sendiri lebih ke pada tugas-tugas yang diberikan kepada konselor untuk mungkin bisa memecahkan masalah problematika pada peserta. Jadi ketika ditempatkan di posisi ini, jadi tidak semua guru bidang tidak berhak untuk memecahkan problem masalah. Mungkin boleh belajar bisa bantu, tapi tidak seluruhnya bisa kita kesahkan kepada konselor. Yang ketiga, alokasi tugas. Jadi pada alokasi tugas itu lebih ke tugas-tugas yang diberikan. Contohnya semisal kayak guru matematika. Mungkin ketika siswa atau peserta didik itu sendiri ketika berkonsultasi kepada guru matematika mengenai masalah itu, guru matematika mungkin bisa memberikan solusi, tapi solusi yang diberikan mungkin secara sadar sendiri mungkin masih bertaraf 58% atau sekitar 60%. Tapi ketika peserta didik itu sendiri bisa berkonsultasi langsung kepada konselor, bimbingan, konseling, mungkin psikolog sendiri, itu mungkin dalam problem pemecahan masalah itu bisa mencapai 90%.
dan sisanya itu mungkin bisa siswa itu sendiri bisa memikirkan masalah apa yang terjadi, bagaimana solusinya. Mungkin antara tambahan itu dari guru konseling sendiri kepada peserta didiknya. Yang keempat, mengidentifikasi kekuasaan. Jadi pada prinsip layanan bimbingan konseling itu sendiri, psikolog sendiri itu mungkin dalam problem pemecahan masalah itu mungkin bisa mencapai 90%, dan sisanya itu mungkin bisa siswa itu sendiri bisa memikirkan masalah apa yang terjadi, bagaimana solusinya. Mungkin antara tambahan itu dari guru konseling sendiri kepada peserta didiknya. Yang keempat, mengidentifikasi kekuasaan. Jadi pada prinsip layanan bimbingan konseling itu sendiri mengidentifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan tuh yang berhak tuh ini guru BK sendiri dalam mengatasi problem yang terjadi. Jadi guru lain mungkin tidak berkewajiban memiliki kekuasaan penuh ketika menyelesaikan problem-problem yang terjadi di peserta didik, mungkin baik lingkungan individu maupun lingkungan sosial. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan. Jadi pada hubungan ini lebih cenderung kepada networking, komunikasi, interaksi sosial antara guru BK atau konselor kepada peserta didik. Jadi kalau semisal kita memiliki hubungan yang baik dengan konselor atau guru BK itu sendiri, maka ketika kita ada masalah apapun itu kita kalau bisa mengkonsultasikan itu lebih efektif dan efisien. Yang keenam, sifat organisasi bimbingan. Jadi pada yang keenam ini lebih kepada organisasi yang bergerak pada bimbingan konseling. Mungkin ada suatu organisasi yang bergerak pada bimbingan konseling itu bisa kita gunakan untuk penyelenggaraan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang keenam, yang ketujuh, kesederhanaan. Jadi pada yang kesederhanaan ini lebih kepada cenderung lebih bersifat sederhana, tidak begitu terbelit-belit, tidak begitu terlalu menonjol dan lain sebagainya. Next, baik direction of development of guidance and counseling service. Yang number 1, basic service, number 2, development service, number 3, therapeutic service, number 4, specialization service. Jadi pada arah pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling itu ada 4. Yang pertama pelayanan dasar, yang kedua pelayanan pengembangan, yang ketiga pelayanan terapeutik, dan yang keempat pelayanan peminatan. Jadi yang pertama itu pelayanan dasar. Jadi pada pelayanan dasar ini lebih cenderung kepada pengembangan model-model yang terstruktur. Jadi dasar itu kan pondasi. Jadi pada intinya ketika kita membangun sebuah bangunan, jika tidak ada pondasi atau dasar-dasarnya itu, maka bangunan itu akan roboh. Itu seperti itu ya istilahnya. Jadi pada pelayanan dasar itu sendiri lebih cenderung kepada dasar-dasar yang tadi ada terstruktur, terkelompok, klasikal, dan lain sebagainya. Jadi pada pelayanan dasar itu sendiri lebih kepada dasar-dasar siswa itu bagaimana dalam problem-problem mencegah masalah itu seperti apa. Jadi masih tingkat dasar sekali ya, masih tingkat awal-awal, tingkat dasar-dasarnya itu masih tingkat awal sendiri. Yang kedua, pelayanan pengembangan. Jadi pada pelayanan ini lebih cenderung kepada pengembangan karakter, watak, sifat, karakteristik, tingkah laku, dan lain sebagainya. Jadi pada pengembangan ini lebih cenderung kepada pengembangan karakter. Misal ada seorang peserta didik itu yang sangat mungkin malas lah atau bagaimana itu kita tuh pada pelayanan ini lebih cenderung kepada bagaimana cara membangkitkan peserta didik itu agar rajin, selalu disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Tapi untuk secara pribadi, menurut pendapat saya sendiri ya, ketika kita sebagai seorang konselor, sebagai seorang guru BK sendiri, kita tidak bisa merubah 100% sifat atau watak dari seorang individu ke individu lainnya. Contohnya seperti gini. Misal saya memiliki siswa yang bernama Rudi ya. Dia itu memiliki sifat yang sangat pemarah, mungkin sangat emosi dari dia kecil. Wataknya dia sangat pemarah, keras, dan lain sebagainya. Kita bisa merubah dengan cara menasihatinya, tapi kita tidak bisa berubah secara 100% sifat dari lahir, tidak bisa. Itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kita mungkin bisa mengontrolnya, menasihati secara pelan mungkin itu bisa. Tapi kalau kita secara merubah kodrat dia yang sifatnya itu kita tidak bisa, itu sudah jadi kehendak Tuhan. Jadi pada pengembangan ini lebih cenderung kepada pembenahan karakteristik siswa, watak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan terapeutik. Jadi pada pengembangan ini lebih cenderung kepada klien sendiri dan konselor. Jadi antara si peserta didik dengan guru BK atau konselor sendiri. Jadi ketika pelayanan lebih cenderung kepada konsultasi secara personal atau secara individu. Jadi memfokuskan antara klien atau peserta didik dengan seorang guru BK atau konselor. Yang keempat, pelayanan peminatan, pemarah, keras, dan lain sebagainya. Kita bisa merubah dengan cara menasihatinya, tapi kita tidak bisa berubah secara 100% sifat dari lahir, tidak bisa. Itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kita mungkin bisa mengontrolnya, menasihati secara pelan mungkin itu bisa. Tapi kalau kita secara merubah
kodrat dia yang sifatnya itu kita tidak bisa, itu sudah jadi kehendak Tuhan. Jadi pada pengembangan ini lebih cenderung kepada pembenahan karakteristik siswa, watak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan terapeutik. Jadi pada pengembangan ini lebih cenderung kepada klien sendiri dan konselor. Jadi antara si peserta didik dengan guru BK atau konselor sendiri. Jadi ketika pelayanan lebih cenderung kepada konsultasi secara personal atau secara individu. Jadi memfokuskan antara klien atau peserta didik dengan seorang guru BK atau konselor. Yang keempat, pelayanan peminatan. Jadi pada pelayanan ini lebih cenderung kepada pengembangan karir, bakat, mungkin pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi ketika peserta didik memiliki bakat mungkin di bidang olahraga, lah mungkin guru BK atau konselor sendiri lebih menyarankan nanti ketika kuliah atau lebih cenderung mengambil jurusan yang bergerak di bidang keolahragaan. Mungkin ketika mungkin setelah lulus SMA mungkin bisa mencari pekerjaan, jadi mencari pekerjaan sesuai dengan passion dan profesi yang bakat yang ada di dalam dirinya. Jadi guru BK itu memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didiknya agar bagaimana cara kita tuh bisa tahu bakat dan minat kita seperti apa. Dan tidak mungkin sekali guru BK itu menjerumuskan peserta didik. Semisal peserta didik itu cenderung lebih suka ke bidang olahraga tadi. Tetapi guru BK malah memberikan saran itu lebih kepada sains kayak mungkin fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Itu peserta didik akan terbebani meskipun secara bidang ketika dites tes bakat minat dia lebih cenderung kepada sains, tapi ketika bakat yang ada di dalam dirinya itu lebih ke bersifat olahraga, itu seharusnya bakat yang ada di dalam dirinya itu lebih dikembangkan. Kenapa? Karena dengan ada bakat dan minat itu, kalau kita menjalani studi di sana, di perkuliahan sendiri itu kita akan merasa nyaman. Tapi ketika kita meskipun kita kuliah di kampus yang mungkin ya berkategorikan kampus nasional, tapi ketika tidak sesuai dengan bidang dan profesinya, maka sama aja gitu. Kuliah pulang seperti itu ya. Tapi ketika mungkin kita berkuliah atau di universitas yang mungkin secara tarif mungkin masuk 20 besar lah, tapi itu di bidang yang dia minati, maka otomatis kalau dia menjalani perkuliahan dia akan merasakan senang, happy, tidak merasa terbebani gitu. Next, form of organization of within service. Number 1, there's centralized form. Number 2, decentralized form. Number 3, mixed form. Jadi bentuk lain organisasi bimbingan itu ada 3. Ada bentuk terpusat, bentuk desentralisasi, dan bentuk campuran. Bentuk terpusat, jadi pekerjaan bimbingan ini harus dilakukan kepada orang yang ahli atau yang profesional. Jadi ketika bentuk organisasi-organisasi yang ada di layanan bimbingan sendiri itu ada 3 tadi, ada terpusat, desentralisasi, dan bentuk campuran. Jadi bentuk terpusat itu sendiri adalah cenderung atau fokus kepada guru BK atau konselor. Jadi ketika peserta didik melakukan mengikuti organisasi di bidang layanan bimbingan itu, yang pertama itu lebih cenderung kepada guru BK. Tidak mungkin kan kalau kita cenderung kepada misal guru bahasa Indonesia atau guru matematika, itu tidak mungkin ya. Pasti kita ketika ada layanan bimbingan konseling itu lebih cenderung kepada guru BK, terpusat kepada orang yang sudah ahli di bidangnya, profesional, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk desentralisasi. Jadi bentuk desentralisasi ini cenderung kepada pendidik atau guru. Jadi ketika mungkin organisasi di layanan bimbingan itu yang kedua itu setelah tadi terpusat kepada guru BK atau psikolog mungkin untuk konselor, itu yang kedua itu langsung terjun kepada pendidik. Jadi pendidik di sini juga harus bisa memberikan layanan bimbingan organisasi, mungkin tidak secara 100% ya, mungkin sekitar 50 atau 40% itu bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Jadi bagaimana sih macam-macam bimbingan itu seperti apa, bagaimana cara kita membimbing siswa, bagaimana cara kita menasihati dengan baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk campuran. Pada bentuk ini lebih cenderung kepada kolaboratif antara si konselor sendiri dengan pendidik atau guru. Jadi di sini guru BK difokuskan untuk bisa berkolaborasi, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, ide, dan lain sebagainya kepada pendidik. Jadi ketika guru BK dan pendidik itu sendiri bisa berkolaboratif bareng atau bisa bersama-sama seimbang, maka disinilah peran peserta didik. Kalau misal ada layanan bimbingan organisasi, bisa guru BK dan pendidik saling bisa membantu
problem-problem yang ada di peserta didik. Jadi intinya itu guru BK dan pendidik itu saling berkontribusi, saling memiliki satu kehendak yang lain dan tidak mungkin terpisahkan satu sama lain. Jadi ketika ada problem-problem yang ada di di siswa itu sendiri, maka si guru BK dan pendidik bisa memberikan layanan bimbingan yang tepat kepada peserta itu seperti apa begitu. Next, function of responsibilities or roles of a class teacher in school guidance program. Number 1, developing the personality of the student. Number 2, providing of competence information. Number 2, understanding of the student. Number 4, counseling. Jadi fungsi atau tanggung jawab peran guru kelas dalam program bimbingan konseling itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan kepribadian siswa. Yang kedua, memberi informasi pekerjaan. Yang ketiga, memahami siswa. Dan yang keempat adalah konseling. Jadi yang pertama yaitu mengembangkan kepribadian siswa. Jadi pada fungsi guru atau pendidik sendiri dalam program bimbing konseling sendiri, jadi mengembangkan kepribadian siswa. Jadi pada ini adalah melalui karir, bakat, minat, dan lain sebagainya. Jadi kepribadian siswa. Jadi bagaimana sih kita tuh sebagai seorang pendidik ya dalam dalam mengimplementasikan BKS sendiri. Jadi orang ini peserta didik ini mungkin cenderung kepada bakat sains, yang ini kepada olahraga, yang ini mungkin dalam bidang menghafal, yang ini mungkin dalam bidang menulis, yang ini mungkin dalam bidang mungkin bahasa asing. Itu bisa kita kita bisa implementasi, kita itu bisa memberikan motivasi lah, semangat. Bagaimana sih biar peserta didik bisa kayak semangat itu menjalani kehidupan di sekolahnya gitu. Mungkin antara bakat dan minat itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Cuman kalau seorang peserta didik itu mungkin bisa menonjolkan potensi-potensi yang ada pada siswa atau peserta didik itu sendiri, agar peserta didik itu sendiri tidak malu, memiliki kepribadian yang sangat mungkin percaya diri, tanggung jawab, tidak tidak terlalu introvert dan lain sebagainya. Yang kedua, pemberian informasi pekerjaan. Jadi pada tahap yang kedua ini, pada poin yang kedua ini, lebih cenderung kepada karir atau jenjang. Jadi ketika program-program bimbingan itu memberikan informasi mengenai mungkin ketika udah masuk kelas 12 SMA lah, atau mungkin udah mau ujian nasional gitu ya, itu memberikan informasi mengenai perguruan tinggi, mungkin mengenai lowongan pekerjaan, mungkin daftar-daftar kayak seperti abdi negara dan lain sebagainya. Itu memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didiknya gitu. Yang ketiga, memahami siswa. Jadi pada konteks seperti ini, pendidik sendiri itu harus bisa, mungkin tidak wajib ya, harus sunnah lah intinya, tapi disarankan. Jadi lebih kepada fardu gitu. Jadi lebih kepada wajib gitu ya. Jadi seorang guru atau seorang pendidik itu harus harus memahami siswa ini dengan siswa yang ini. Jadi entah itu dari karakteristik, watak, sifat, atau mungkin bakat-bakat yang ada dalam peserta didik. Jadi guru itu sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Kan itu kan anak-anak itu kan generasi penerus bangsa. Guru itu sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Kan itu kan anak-anak itu kan generasi penerus bangsa. Jadi bagaimana seorang pendidik, seorang guru sendiri itu memahami siswa-siswanya itu. Jadi ketika misal dari guru matematika, si A mungkin matematikanya dia bagus, si B mungkin dia kurang paham ya. Nah, mungkin bagaimana kita tuh sebagai seorang guru matematika, kita bisa mengetahui, mengukur kemampuan peserta didiknya itu. Ketika misal ada si A itu pintar, si B dia kurang paham ya. Kemudian bagaimana guru matematika itu bisa tahu gitu mengukur skill gitu. Jadi mungkin memberikan soal-soal yang bertaraf standar, bertaraf mungkin tengah-tengah. Jadi si pintar mungkin bisa memahami, mungkin dia si belum paham, dia mungkin bisa menelaah lebih lanjut gitu. Jadi bisa menggali potensi yang ada dan lain sebagainya. Yang keempat, konseling. Jadi konseling sendiri adalah lebih cenderung interaksi antara guru atau seorang pendidik itu sendiri kepada peserta didiknya gitu. Jadi memiliki konseling, memiliki interaksi, memiliki hubungan networking, interaksi komunikasi antara si peserta didiknya dengan pendidik. Jadi ketika seorang peserta didik sendiri itu senang ketika diajari gurunya, mungkin memiliki interaksi komunikasi yang sangat baik, maka ketika ada bimbingan kayak gini tuh, lebih guru sama siswa itu lebih kayak akrab gitu. Jadi maksudnya meskipun bersifat kayak bebas lah intinya, tapi tetap memiliki seorang peserta didik dan guru memiliki kode etik, yang dimana kode etiknya guru itu seperti apa, kode etiknya siswa itu seperti apa. Jadi tetap
mungkin meskipun secara bebas, mungkin bebas lah, tapi kita sebagai seorang pendidik dan juga beliau sebagai seorang peserta didik, kita memiliki kode etik yang dilakukannya tidak mungkin tidak sembarangan. Jadi memiliki kode etik bagaimana etika itu seperti apa, etika guru itu seperti apa, etika peserta didik itu seperti apa, mungkin itu. Next, mungkin itu yang bisa saya terangkan materi perkuliahan mengenai organizing guidance service at school atau penyelenggaraan layanan bimbingan BK di bimbingan konseling di tingkat sekolah. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai makna bimbingan pribadi tingkat sekolah akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada beliau saya persilakan. Meaning of personal guidance at school level. Personal guidance refers to the help given to an individual towards a better adjustment in the development of attitudes and behavior in all areas of life. It assists the child to adjust well with physical and social environment and to solve all the emotional and psychological problems. The area of personal guidance is individual adjustment. Artinya, makna bimbingan pribadi di dekat sekolah. Bimbingan pribadi mengacu pada bantuan yang diberikan kepada individu menuju penyesuaian yang lebih baik dalam pengembangan sikap dan perilaku di semua bidang kehidupan. Ini membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan fisik dan sosial untuk memecahkan suatu masalah emosional dan psikologis. Area bimbingan pribadi adalah penyesuaian individu. Nah, jadi gini, dalam pelaksanakan bimbingan pribadi di tingkat sekolah ini didasari dengan kebutuhan murid, menyesuaikan kebutuhan murid tersebut. Contohnya, yang pertama membimbing siswa terbelakang. Dalam hal ini, kita harus bisa memutuskan apakah murid itu diberikan kelas reguler atau mereka diajar di kelas terpisah namun dalam sekolah yang sama. Nah, yang kedua, membimbing siswa yang kreatif. Guru di dalam kelas dan di luar kelas itu harus bisa mendorong semangat bertanya dalam diri siswa. Need a personal guidance for different people study. Number 1. Staff focus on the profession at each school state and guidance. They teach grades rather than directly on pupils' needs. 2. Pupil needs identify was for individual attention and to have a consistent relationship with a teacher who can know them. 3. Guidance needs within and across the school environment as having an impact, especially on pupils' self-esteem and inspiration. 4. On goal, guidance profession in the project, school was based on a generally set model of openness. Jadi artinya kebutuhan bimbingan pribadi untuk berbagai orang siswa. 1. Staf fokus pada ketentuan yang dibuat di setiap sekolah dan tugas bimbingan daripada langsung pada kebutuhan murid. 2. Perhatian individu dan memiliki hubungan yang konsisten dengan seorang guru yang mengenal mereka. 3. Kebutuhan bimbingan murid di dalam dan di seluruh sekolah dan dipandang memiliki dampak terutama pada harga diri dan aspirasi murid. 4. Secara keseluruhan, penyediaan bimbingan di sekolah proyek didasarkan pada model umum kebutuhan murid. Jadi gini, dalam hal itu guru itu berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki siswa tersebut. Membimbing siswa agar dapat mencapai dalam dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka sehingga dapat ketercapaiannya hal itu. Mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. With a personal guidance for different people, student. 1. Guiding backward student. 2. Guiding gifted student. 3. Guiding creative student. Artinya kebutuhan bimbingan pribadi untuk berbagai orang siswa. 1. Membimbing siswa terbelakang. Gini, dalam mengajar anak-anak terbelakang itu harus diajar dalam langkah yang sederhana. Jadi
mereka itu bisa mencapai penguasaan dalam pembelajaran mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Mereka harus bisa menerima respon segera untuk kesuksesan mereka. 2. Membimbing siswa berbakat. Jadi gini, untuk mengidentifikasi anak-anak berbakat itu berdasarkan mengamati karakteristik mereka, gaya interaksi, kualitas tugas, partisipasi, kerja proyek. Untuk melayani anak-anak yang berbakat itu diperlukan tes kecerdasan guna yang pertama untuk memisahkan anak-anak berbakat dan mengatur kelas khusus untuk mereka. Yang kedua, untuk percepatan yang memungkinkan anak-anak berbakat untuk menyelesaikan program studi yang ditentukan dalam waktu yang lebih singkat, seperti eksplorasi. Yang ketiga, membimbing siswa yang kreatif. Jadi untuk membimbing siswa yang kreatif itu harus diberi kebebasan penuh untuk mengembangkan imajinasi mereka. Jadi bisa menggunakan program khusus yang dirancang untuk memfasilitasi pemikiran mereka. Aims of personal guidance at school level. 1. To provide for the realization of student potentialities. 2. To help children with developing problems. 3. To contribute to the development of the school's curriculum. 4. To provide teachers with technical assistance. 5. To contribute to the mutual adjustment of students at school. Artinya, tujuan bimbingan pribadi di tempat sekolah. 1. Untuk pewujudan potensi mahasiswa. Nah, tujuan dari bimbingan pada perguruan tinggi itu sendiri adalah untuk membantu mahasiswa dengan mengiringi proses perkembangan untuk melewati masa-masa perguruan tinggi, sehingga terhindar dari kesulitan dan dapat mengatasi kesulitan tersebut, membuat penyesuaian yang lebih baik, dan membuat arah diri untuk mencapai perkembangan yang optimal. 2. Bantuan anak-anak dengan masalah berkembang. Jadi tujuan membantu anak yang lebih berkembang itu untuk lebih mengenal dirinya, kemampuan, sifatnya, kebiasaan, dan kesenangannya. Yang kedua itu dapat membantu anak-anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, yang terakhir membantu anak untuk mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang ketiga, untuk mengkontribusi pada pengembangan kurikulum sekolah. Yang keempat, untuk menyediakan guru dengan bantuan teknis. Yang kelima, untuk berkontribusi pada penyesuaian saling siswa dan sekolah. The importance of educational counseling. Educational counseling has emerged as a discipline to provide help to students on campus of school, colleges, and universities. They are not determined by their internal conflict. Do not become cynical and do not resort to self-destructive traits. Counseling has become increasingly accepted as a positive program in educational institution. Jadi, artinya pentingnya konseling pendidikan. Konseling pendidikan telah muncul sebagai disiplin untuk memberikan bantuan kepada siswa di kampus sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, sehingga mereka tidak tersiksa oleh konflik internal mereka, tidak menjadi sinis, dan tidak menggunakan strategi merusak diri sendiri. Konseling semakin diterima sebagai program positif di lembaga pendidikan. Jadi
untuk membantu peserta didik baik secara individu maupun kelompok mengenai permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik yang mandiri dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Types of guidance service. 1. Information service. 2. Self-inventory service. 3. Personal data collecting service. 4. Counseling service. 5. Preparatory service. 6. Placement service. 7. Follow-up service. 8. Research service. Jadi artinya layanan bimbingan. Yang satu, layanan informasi. Guna dari layanan informasi ini untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri murid sendiri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan dirinya sebagai seorang pelajar. 2. Layanan inventaris mandiri. Tujuannya layanan inventaris mandiri ini sendiri itu membantu individu mendapatkan informasi. Contohnya, bagi seorang murid yang ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, yaitu diberikan informasi mengenai pendidikan yang layak atau seputar kampus misalnya. Yang kedua, bagi yang mau bekerja, diberikan informasi seputar pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ada layanan pengumpulan data pribadi. Jadi pengumpulan data pribadi ini berguna untuk memberikan dasar-dasar yang dari konseling yang aktif. Yang keempat, ada layanan konseling. Layanan konseling ini membantu individu untuk memilih atau mengevaluasi aset dan kewajiban terkait pendidikan dan pekerjaan selanjutnya. Nah, yang kelima, layanan persiapan. Layanan persiapan ini berguna untuk mempersiapkan seperti apa yang diinginkan, baik sebelum atau setelah memasuki dunia pendidikan ataupun memasuki dunia pekerjaan. Keenam, ada layanan penempatan. Layanan penempatan ini membantu untuk menemukan pendidikan atau pekerjaan yang cocok atau yang sesuai dengan diri individu tersebut. Dan ketujuh, ada layanan tindak lanjut. Layanan tindak lanjut ini membantu murid untuk membuat penyesuaian tentang hal yang diinginkan setelah memasuki dunia pekerjaan atau dunia pendidikan. Yang kedelapan, ada layanan penelitian. Nah, dalam layanan penelitian ini meneliti efektivitas layanan lain dengan menggunakan titik kuat atau lemah dengan tujuan memperkuat program. Next, organizing counseling service at school level atau menyelenggarakan layanan konseling di tingkat sekolah. Nature of the child in the elementary school. The child from 6 to 10. This is the period when children begin to recognize difference in how boys and girls are expected to behave. 2. The child from 10 to 13. This is the period when children are showing a tendency to draw away from adults and to turn toward their peers for companionship and for modes of living. Independence in ideas and activity is normal behavior at this age. Sifat anak di sekolah dasar. Nah, anak dari 6 hingga 10 ini adalah periode ketika anak-anak mulai mengenali perbedaan dalam bagaimana anak laki-laki dan perempuan diharapkan berperilaku. Nah, anak membutuhkan kesempatan untuk bermain aktif, untuk melepaskan energi yang terpendam, dan keseimbangan istirahat dan relaksasi untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat yang diberikan oleh sekolah kepadanya. Ini adalah periode ketika anak-anak mulai mengenali perbedaan dalam bagaimana anak laki-laki dan perempuan diharapkan berperilaku. Kemudian, anak dari 10 hingga 13.
Nah, ini adalah periode ketika anak-anak menunjukkan kecenderungan untuk menjauh dari orang dewasa dan beralih ke teman sebayanya untuk menjalin persahabatan dan cara hidup. Kemandirian dalam ide dan aktivitas adalah perilaku normal pada usia ini. Anak-anak ini membutuhkan dukungan baik dari orang dewasa maupun teman sebaya, karena keduanya membantu dalam menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima. Nah, dalam banyak kasus, anak-anak menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berpusat pada pengembangan kemandirian, harapan orang tua dan sekolah, dan masalah rumah. Persaingan juga dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan emosional. Next, counseling the elementary school child. Counseling elementary school child involve helping them with their learning problems and making their experience at school enjoyable and engaging. The major aim of counseling at this level is the prevention of emotional breakdowns. Children have problems of adjustment as they pass through a transitional state of being the center of the scene in their homes to being in a state of anonymity in the classrooms. Nah, ini artinya konseling anak SD atau konseling anak-anak sekolah dasar melibatkan atau membantu mereka dengan masalah belajar mereka dan membuat pengalaman mereka di sekolah yang menyenangkan dan menarik. Nah, sedangkan tujuan utama dari konseling pada tingkat sekolah dasar ini adalah pencegahan gangguan emosional. Nah, anak-anak memiliki masalah penyesuaian saat mereka melewati tahap transisi menjadi pusat di rumah mereka menjadi dalam keadaan anonim di ruang kelas. Nah, kehangatan dan hubungan afektif yang begitu penting di rumah tidak ada di sekolah, dan rasa kehilangan itu, minat ini dapat membuat mereka merasa kecewa dengan sekolah. Nah, masalah belajar juga dapat terjadi jika materi kurikuler tidak disesuaikan dengan kemampuan anak. Next, nature of the secondary school student. 1. Adolescents are in a period of change. 2. Adolescents differ in growth and development. 3. Adolescents differ in attitude and interests. Artinya, sifat siswa sekolah menengah. Yang pertama, remaja itu berada dalam periode perubahan. Maksudnya, periode yang diwakili oleh siswa di kelas 7-12 adalah masa remaja. Ketika transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang berlangsung, ini adalah periode perubahan fisik, mental, sosial, dan emosional yang mendalam. Nah, sifat yang signifikansi yang tidak dipahami oleh pemuda itu sendiri. Kemudian yang kedua, remaja berbeda dalam pertumbuhan dan perkembangan. Masa remaja dimulai dengan pubertas, yang merupakan tahap perkembangan di mana organ reproduksi matang dan karakteristik seks sekunder berkembang. Kemudian yang ketiga, remaja berbeda dalam sikap dan minat. Nah, minat dan sikap terhadap sastra dan masyarakat berubah dengan cepat, dan individu di kelas yang sama mungkin tidak memiliki minat atau pemahaman yang sama. Counseling at secondary school. The counselor's role with the high school pupil lies in showing warmth, understanding, and friendliness by which he can win the confidence and trust of the pupils, and with the help of this,
Desirable attitudes, interests, and goals can be inculcated. The counselor can help the pupil gain insight into his problems and help resolve some of the problems which could assume tremendous proportions if neglected at this stage. Another important aspect is to help the pupil develop vocational consciousness, occupational interests, and related goals. Artinya, konseling di sekolah menengah. Peran konselor dengan siswa sekolah menengah terletak dalam menunjukkan kehangatan, pengertian, dan keramahan yang dengannya ia dapat memenangkan kepercayaan dan kepercayaan siswa, dan dengan bantuan ini sikap, minat, dan tujuan yang diinginkan dapat ditanamkan. Konselor dapat membantu siswa memperoleh wawasan tentang masalahnya dan membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dapat menimbulkan proporsi yang luar biasa. Jika diabaikan pada tahap ini, aspek penting lainnya adalah membantu siswa mengembangkan kesadaran kejujuran, minat kerja, dan tujuan yang terkait. Next, problems of students in secondary school. The school or college setting creates additional problems, situations such as 1. The student who complains about his inability to study. 2. The student who is nervous and is unable to speak in class. 3. The student who is aloof and cannot make friends. 4. The student who frequently resort to neurotic, irrelevant patterns of behavior. Masalah siswa di sekolah menengah. Pengaturan sekolah atau perguruan tinggi menciptakan situasi masalah tambahan seperti yang pertama, siswa yang mengeluh tidak mampu belajar. Yang kedua, siswa yang gugup dan tidak mampu berbicara di kelas. Yang ketiga, siswa yang menyendiri dan tidak bisa berteman. Yang keempat, siswa yang sering menggunakan pola perilaku neurotik yang tidak relevan. Mungkin ada beberapa masalah seperti ini karena kenyataan bahwa siswa berada dalam keadaan yang berubah-ubah. Ia tidak memiliki tujuan hidup atau tujuan kejujuran yang jelas dan pasti. Terima kasih, itu dia yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.